Selamat pagi. Sebelum saya menjawab, latihan dari Makul, Manajemen Pemasaran Internasional, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Meti, kelas C, Prodi Manajemen semester 4. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan secara singkat perbedaan bisnis internasional dan bisnis domestik. Bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara, tempat, pengguna mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Sedangkan bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan beberapa negara atau aktivitas bisnis yang melibatkan beberapa negara. Contohnya, Indonesia melakukan bisnis dengan negara Malaysia. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Karena banyak organisasi besar, mungkin tempat kita belajar, tempat sehari-hari kita, suatu perusahaan itu telah melakukan operasi tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global untuk mengenal teknik dan alat-alat bisnis terkini. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Orientasi dalam fungsi manajemen adalah sebuah pengenalan terhadap pekerjaan akan dilakukan oleh karyawan. Selain pengenalan terhadap pekerjaan, pengenalan lainnya berkaitan dengan globalisasi pasar, yaitu sebagaimana kita dapat mengenal perusahaan kita sendiri atau produk kita dalam global pasar internasional. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan contoh-contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Yang pertama, saya di sini mengambil 4 perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Yang pertama, Bank Sentral Asia atau BCA, Gudang Garam, Telkom Indonesia, dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Adapun ciri-cirinya, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas negara, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, perdagangan Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang bersamaan, pada tahun 1509, membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang Asia. Pada perdagangan kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan ethnocentris, polisentris, geosentris, dan geosentris. Ethnocentris ialah suatu sikap yang dilakukan oleh kelompok etnis secara tertutup tanpa mempertimbangkan keadaan kelompok sosial lainnya. Etnosentrisme merupakan pandangan kelompok tertentu di mana yang berasal dari satu budaya untuk menilai budaya yang lain yang memiliki nilai sosial berbeda dengan kebudayaan.
Polisentris adalah perusahaan yang berorientasi pada pasar-pasar masing-masing negara tuan rumah dengan beberapa otonomi pengambilan keputusan dan independen dengan kantor pusat. Perusahaan tersebut sering disebut sebagai perusahaan multinasional. Regionisentris adalah cerita sejarah yang bersifat kedaerahan. Geosentrisme adalah sistem astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat pergerakan semua benda-benda langit. Sekian penjelasan atau jawaban saya dari latihan yang diberikan Pak Adi Mursalin. Saya ucapkan banyak terima kasih.